Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki pengumuman pemenang lomba, terlebih dahulu marilah kita simak bersama penyampaian kesan, masukan, dan arahan dari perwakilan Dewan Juri. Hal ini penting sebagai bahan evaluasi dan motivasi bagi seluruh peserta untuk terus belajar dan semangat. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Haji Agus Wahono, kami persilahkan untuk menyampaikan arahan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Tamir Masjid Baitur Rahim Bapak Abdul Rahim serta jajaran, yang terhormat Ketua Remaja Masjid dan Ketua Panitia Masjid Baitur Rahim yang kami hormati, kepada segenap Bapak Dewan Juri pada perlombaan Bildakjil dan Tilawah, dan juga yang terhormat kepada para undangan serta kepada para pendidik yang pada pagi hari ini mendampingi kepada anak didiknya untuk mengikuti festival musabaqah atau perlombaan Bildakjil dan juga tilawah. Adik-adik yang kami atau anak-anakku semuanya yang kami sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kegiatan 1 Muharram telah kita laksanakan di Masjid Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan segala kegiatan yang telah dilalui dan yang akan dilalui ini menjadikan suatu ibadah dan juga sebagai motivasi kita untuk selalu memperjuangkan agama kita, dan sebagai inspirasi kita semuanya untuk selalu meninggalkan yang jelek untuk menuju yang benar. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kegelapan telah kita tinggalkan menuju terang benderang, yakni agama Islam. Dan harapan kami mudah-mudahan ini tidak hanya bungkusnya saja kita mensiarkan, tetapi yang sangat penting adalah untuk implementasi dalam kehidupan kita semuanya sehari-hari. Kepada para hadirin yang berbahagia, mewakili dari Dewan Juri yang telah melaksanakan tugas, pertama kami mengapresiasi kepada jajaran takmir masjid dan juga kepada panitia peringatan 1 Muharram atau peringatan Tahun Baru Islam. Di Masjid Baitur Rahim ini ada peningkatan, tidak hanya sebatas euforia mengerahkan massa untuk mensyiarkan agama kita, namun ada nilai tambah. Maksud kami ini adalah dalam edukasi, peningkatan kecerdasan pada anak-anak kita, dan juga keberanian untuk menyampaikan bakat yang telah dimiliki, dan juga mempersiapkan calon-calon dai dan daiyah untuk ke depan bisa menyampaikan
balighu anni wal ayah. Kata Rasulullah bahwa sampaikan dari saya walaupun hanya satu ayat. Kalau tidak dimulai dari usia dini, biasanya lek tua itu rodo ora pede. Karena naik ke panggung itu merupakan kebiasaan. Pandainya bagaimanapun, tapi lek ning dua wis mredeg kabeh hilang. Contoh ya, ini contoh. Ada Bupati Blitar baru dilantik. Karena tidak naik panggung, ini menyebutnya keliru. Mestinya bapak-bapak, tetapi dibaca bapak dua, ibu dua. Nah, ini kan gugup namanya. Jadi yang terhormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi tidak disebut seperti itu. Kepada yang terhormat bapak dua dan ibu dua. Nah, yang tulisannya kan dua itu. Nah, karena apa? Karena naik panggung itu juga merupakan suatu keberanian tersendiri untuk menyampaikan apa yang terkandung di dalam maksud hati. Nah, kalau ini tidak dibiasakan mulai dini hari, kepala desa itu pidato juga keliru, kepala sekolah pun itu juga kadang-kadang juga keliru, kan? Oleh karena itu ada nilai tambah di Masjid Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan ke depan ini makin banyak pesertanya, Allahumma Amin. Tapi kalau banyak pesertanya, ini juga makin banyak resikonya. Di samping harus banyak hadiahnya, waktunya juga harus lebih longgar lagi, tidak hanya 1 atau setengah hari seperti ini. Dan selanjutnya, kami juga berterima kasih atas nama Dewan Juri. Kami tidak akan menilai yang sejelumit-jelumitnya, apa jelumit itu, yang sedetail-detailnya. Kami sangat mengapresiasi kepada anak-anak kami. Ternyata walaupun Kalipare itu jauh dari bis kota, ya, dikatakan kalau sekarang itu tidak ada bedanya antara kota dan desa. Karena apa? Sudah ada tower, di sini ada 4 tower. Itu menunjukkan sama bahwa Kalipare itu juga kota. Karena informasi yang datang tidak hanya dari tingkat Kalipare, bahkan sudah tingkat internasional itu sudah diterima. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi yang pertama kepada anak-anakku semuanya yang begitu lincah, cerdas. Namun di samping itu kami juga karena sebagai Dewan Juri, pertama berterima kasih yang sudah datang dari luar desa Kalipare. Ada ya tadi ya yang Peldajilnya dari luar Kalipare, rupanya banyak yang dari luar Kalipare ini. Nah, Kalipare ini kok malah nggak ada nih, atau ketinggalan informasi, atau memang nggak ada bakat oleh konsoli diri atau seperti itu. Nah, untuk ke depan Kalipare juga harus yang lebih ditingkatkan lagi, dan juga seluruh ini tingkatnya tidak hanya tingkat Masjid Baitur Rahim, memang tingkatnya adalah tingkat kecamatan, mencari bibit-bibit yang ada di kecamatan. Alhamdulillah anak-anak semuanya sangat cerdas, sangat bisa nanti ke depan untuk kita jadikan sebagai dai dan daiyah. Maklumlah, andaikan setelah naik ke panggung itu ada yang hafalannya nyantol, nah, mungkin belajarnya atau sudah beberapa kali naik ke panggung. Ada yang saya dengar dipandu dari sana. Ya tidak apa-apa, kami sebagai juri itu memaklumi, karena masih baru sekarang ini. Kami sempat meneteskan air mata itu bukan karena kesalahan, tetapi keberanian anak-anak ternyata di Kalipare itu sangat muncul. Nah, ini perlu adanya edukasi, pendidikan, lebih-lebih di sini ada pendidikan dakwah, sehingga materi yang nanti disampaikan itu sudah disiapkan sedini mungkin. Nah, kemudian masukan kepada anak-anak sekalian, calon-calon dai-daiyah, kami sangat memuji atas keberanian dan
ketangkasan di dalam menguasai panggung. Ya ada yang 1-2 itu hafalannya hilang ya karena mungkin gagal. Kemudian kalau sudah naik panggung itu jangan banyak ngapalin, artinya apa? Sudah di luar kepala ya. Sudah di luar kepala sehingga seakan-akan yang disampaikan itu tidak hasil hafalan. Koyok tapi jurune ngerti lah gua hafalan aja nih, tapi ya memang harus seperti itu. Cuman kalau membaca ayat Al-Qur'an lebih baik agak dilakukan misalkan. Tetapi intonasinya yang agak pas tajwid dan fasohahnya. Ya, tadi ada yang 1-2. Ini yang Pildacil dulu, walaupun saya bukan juri Pildacil, tapi juri di tampilnya saja. Karena tadi ada perwakilan seperti itu, sehingga kami melengkapi di dalam penilaian Pildacil. Jadi adik-adik semuanya, masukan kepada para pendamping, kalau memberikan suatu ayat, itu yang betul-betul sebelum disampaikan itu diverifikasi ayatnya, benar enggak ini? Bacaannya baik hadis maupun Al-Quran, lebih-lebih Al-Quran itu harus ditamatno lah. Adik-adik itu harus tamat betul harokatnya, fasohahnya, tajwidnya. Sehingga apa? Seorang dai kalau sudah menyampaikan di hadapan umum ini ayatnya itu jelas dan makhrajnya itu bagus, itu akan menambahkan power, menambah kekuatan tersendiri di dalam menyampaikan. Sehingga apa? Legitimasi masyarakat, kepercayaan masyarakat tuh balik ngalim. Nah, seperti itu. Walaupun kecil itu kok pintar tuh baik. Nah, kemudian diselingi ada pantun dan sebagainya. Itu sangat menarik sekali, sangat bagus sekali. Dan saya sangat mengapresiasi baik kepada anak-anak maupun pendamping. Nah, kemudian materinya ini harus ya tidak terlalu banyak atau terlalu panjang. Karena apa? Daya ingatan anak-anak itu kan terbatas juga. Kecil mantap dan ya sedikit tetapi mantap. Isinya betul. Perkara nanti untuk improvisasi ya biar nanti yang ada di bawah. Nah, tetapi anak-anak ini antara yang dibaca, yang disampaikan ini pas. Lebih-lebih secara balaghah. Karena kalau sudah pidato ada ilmu balaghah, ada ilmu mantek. Mantek di dalam menyampaikan isi balaghah itu juga perasaan. Sehingga apa? Kalau di dalam misalkan berpidato, itu apa materi yang disampaikan itu harus pertama lebih baik disampaikan ayat Al-Quran maupun hadis. Kalau itu ingin menguraikan isi Al-Quran maupun hadis. Tetapi kalau Al-Quran tidak boleh ditafsiri sendiri loh ya. Man fassara, siapa yang memfasir Al-Quran dengan dirinya sendiri, fala tabawa maq'adahu minan. Nah, tapi boleh kami terinspirasi, terilhami dari ayat ini, kemudian saya bertindak seperti ini. Kami bersikap seperti ini, itu tidak apa-apa. Karena terinspirasi, karena apa? Terilhami. Tidak mentafsirkan rangkan kecuali kalau mengambil dari tafsirnya tidak masalah. Hadis juga seperti itu. Kalau hadis bisa kita untuk mengimprovisasi sesuai dengan syariat Rasulullah. Nah, sehingga kalau itu sudah disampaikan terlebih dahulu, ini namanya badek baraatul istiqlal namanya. Jadi sampaikan. Nah, begitu. Nah, jadi istilahnya orang berpidato tidak ngomong kosong, tetapi berdasarkan al-Quran maupun al-hadis. Anak-anak sudah dilajari seperti itu. Nah, nanti perkara nanti apa namanya kepercayaan diri, nah, sambil berjalan dipacai yang bagus, jangan ala kadar. Tadi saya senang sekali sudah anaknya cantik, pakaiannya bagus. Loh, ini para samiin itu pasti akan apa namanya, pasti akan menghadap terus kepada mubaliknya. Apalagi di situ ada gaya-gayanya yang bagus itu. Ini oleh karena itu sangat mengapresiasi dan kami memberikan masukan kepada anak-anak dan juga para pendamping
kalau memberikan materi ya jangan terlalu panjang lebar, tapi sedikit tetapi bisa dimengerti dan mudah dihafalkan. Wow, isinya apik tapi kadang mandek. Nah ini kan lucu ya, lucu karena anak-anak yang tidak ada yang ngebloi, nanti kebloi malah nangis. Nah, itu dari Bildajin. Kemudian nanti ditingkatkan untuk ke depan. Ini semenjak saya ada di sini ya masih baru kali ini kita beri aplaus untuk panitia. Kemudian untuk tartil sebagai dewan juri, kami sangat senang sekali anak-anak bisa menyampaikan Al-Quran di atas panggung atau musabakoh. Ini merupakan langkah awal. Ya memang perlu, bukan niatnya itu untuk api-apian, tetapi di samping melatih bagus, tetapi sejauh mana bacaan anak-anak kita ini yang oleh ibu-ibu dewan guru, bapak dewan guru yang setiap hari dididik, sehingga ini juga mewujudkan bahwa hasil didikannya ini ya hasil daripada cara mengolah bapak ibu dewan guru. Kalau di sini dinilai itu hasilnya kurang bagus, apa sih nggak iso ke areke, apa gurune itu memang sebatas seperti itu. Nah, ini bisa menjadi ukuran, Nah, sehingga apa? Sehingga untuk kedepannya ini, oh hasil anak didik saya sudah bagus misalkan, ini bisa ditingkatkan kebagusannya. Kalau hasil anak didik saya ini kok kurang bagus, nah ini harus gurunya juga belajar kembali untuk menata bagaimana bacaan itu bisa bagus. Panitia atau juri ini bersikap objektif ya, bukan orang Kalipare mesti dimenang nopas, orang Kalipare itu memilih orangnya sendiri, tidak. Kami ikhlas lillahi ta'ala untuk objektif. Nah, yang api ya saya katakan bagus, yang tidak ya kita katakan tidak bagus. Karena di situ ada penilaian tajwid. Tajwid itu ada ya mencakup tentang bacaan idhar, ifa dan sebagainya. Ada mat, matobi'i, mat jaiz mufasil, mat wajib mutasil dan lain sebagainya. Kemudian panjang pendeknya. Kalau mat tobi'i 1 alif 2 harokat, kalau mat wajib, mat mutasil itu berapa harokat, itu sudah kita dipelajari di dalam ilmu tajwid. Kemudian fasoha. Fasoha itu adalah kefasihan di dalam menyampaikan kalimat. Waya shot ya juga shot, waya ta ya juga ta, waya syak juga syak. Nah, tidak pokoknya. Kalau soal intonasi irama itu bisa menyesuaikan. Tapi kalau sudah panjang pendeknya itu sudah pas, ini iramanya akan ikut. Jangan iramanya dulu yang disesuaikan, kemudian tajwidnya tidak pas. Kadang-kadang itu kan ada qori itu lagunya dialun-alunkan. Maksudnya dialun-alunkan itu diwenak-enaknya, diwawa-dawa. Tapi padahal itu tidak waktunya dibaca panjang. Jadi iya enak itu karena suaranya enak, tapi nggak pas tajwidnya. Nah, itu jadi anak-anak sekalian, saya berterima kasih. Kemudian ditingkatkan karena jurinya tidak satu, ada yang di sini 2. Mungkin penilaian dari 1 tidak sesuai, tidak sama dengan yang satunya. Penilaian saya mungkin juga tidak sama dengan, maka nanti itu dikumulatifkan di berapa, maka apabila ada yang mendapatkan piala, jangan merasa bangga dulu. Ya mungkin memang juga bagus, tapi karena kumulatif itu tadi. Kemudian bila mana itu tidak mendapatkan juara, bukan berarti kalian tidak juara. Sudah masuk di sini, ini sudah juara. Karena apa? Yang lain tidak berani. Jangankan masuk ke sini dengan membaca, datang ke sini saja tidak ada. Ini suatu keberanian dari
anak-anakku sekalian ini, maka nanti kalau ada musabaqah itu kita ikutkan, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat jenjang berikutnya. Kalau Kalipare ini ada yang mewakili tingkat nasional, waduh, sangat luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita beri aplaus kepada anak-anak sekalian, baik yang Pildakil maupun yang Akil. Terima kasih. Itu mungkin kami mewakili dari Dewan Juri. Apabila Dewan Juri nanti di dalam memberikan penilaian ini kurang memuaskan kepada anak-anak, jangan dijadikan itu sebagai penilaian yang subjektif, tapi penilaian yang objektif, yang apa adanya, dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Karena perlombaan yang mesti harus ada yang dapat ya. Tapi saya yakin kesemuanya ini adalah menang, dan mudah-mudahan ke depan ini lebih ditingkatkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian untuk segep ngaji, segep membaca Al-Quran, segep latihan berpidato, dan menyampaikan dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balighu ani walau ayat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.